segalanya lebih dalam, menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami merasakan anugerah Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kami akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan. Beginilah Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kebebasan kita sebagai manusia sering sekali tidak terkendalikan oleh kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan norma-norma ataupun aturan kehidupan yang mengingatkan kita di setiap langkah kebebasan hidup kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita memiliki kebebasan, hak kebebasan, ada hal-hal yang mengatur, ada hal-hal yang mengendalikan apa yang menjadi kehendak dan keinginan kita. Kebebasan hidup kita selalu melahirkan keinginan untuk memuaskan diri. Jadi bisa kita bayangkan jika setiap pribadi kita, manusia yang memiliki hak kebebasan, menggunakan kebebasannya tanpa aturan-aturan. Tentunya akan melahirkan kekacauan dan mungkin tidak akan dapat kedamaian. Sama halnya ketika kita hidup berbangsa dan bernegara. Keberagaman yang ada akan dapat hidup tentram dan damai karena adanya undang-undang dalam mengatur kehidupan bersama. Begitu juga di dalam rumah tangga, kita juga menyadari bahwa keteraturan anggota keluarga tercipta dengan baik karena ada aturan rumah tangga yang mengikat kebebasan masing-masing. Baik itu kebebasan sebagai seorang ayah, baik itu kebebasan sebagai seorang ibu, baik itu kebebasan sebagai anak. Tentunya ada aturan-aturan yang mengikat sehingga saling mengerti, saling membahagiakan satu dengan yang lain. Begitu juga di pembacaan kita di pagi hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita, kita mempunyai hak untuk berbahagia dan merasa damai. Karena kita memang diciptakan dan dilahirkan untuk bahagia. Dan kita hanya dapat menemukan kebahagiaan dan damai yang sejati bila kita berada dalam cinta dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur mengingatkan bahwa kebebasan kita akan mendatangkan kebahagiaan jika hidup dalam kebenaran hukum Tuhan. Jika hidup dalam kebenaran hukum Tuhan. Dan kebahagiaan yang lahir dalam kebenaran hukum Tuhan bukan hanya untuk kebahagiaan kita sendiri, tetapi juga berdampak kebahagiaan bagi orang lain. Sebagai contoh, di dalam agama kita diajarkan untuk selalu bersyukur, dan rasa syukur itu mengajarkan kita untuk tidak merebut yang bukan menjadi hak kita. Dengan demikian kita tidak merebut kebahagiaan dan hak orang lain. Itu adalah bagian dari ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur memuat sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Artinya bahwa pemazmur sudah memiliki pengalaman
Dia memiliki pengalaman hidup yang cukup berharga dalam hidupnya. Pemazmur menyadari dan merasakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran Allah. Bagi pemazmur, hidup dalam kebenaran firman Tuhan menghindari diri dari kelakuan-kelakuan yang tercela. Misalnya, hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam keserakahan, hidup dalam keegoisan, hidup dalam penindasan, hidup dalam kekerasan, dan lain sebagainya. Tentunya, dampak dari hidup bercela ini berdampak tidak baik juga bagi orang lain. Bukan hanya untuk kita, tetapi bagi orang lain juga. Sehingga kebahagiaan dan kedamaian akan semakin jauh. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat beragama yang mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, kita juga diingatkan melalui pembacaan kitab Mazmur. Tentunya diri kita sudah dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Noda-noda dosa yang ada dalam diri kita telah diperbaharui menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebahagiaan. Kebahagiaan bagi diri kita dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan menurut pemazmur, satu-satunya cara untuk mempertahankan apa yang sudah dibersihkan dan yang sudah dikuduskan oleh Allah adalah menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan melahirkan nilai-nilai kebahagiaan yang sesungguhnya, baik bagi diri kita dan bagi orang lain. Tentunya firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dapat menjadi hal yang diharapkan oleh orang banyak, begitu juga tentunya membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Inilah ya firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau firman-Mu menyapa kami di pagi hari ini, bahwa kami sebagai manusia yang memiliki kebebasan, tentunya membutuhkan norma-norma yang mengikat kami, sehingga kebebasan kami terkendalikan. Dengan demikian akan mendatangkan kebahagiaan. Biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami, firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa yang terkasih, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di GBK Perunggun Parindu, begitu juga dengan Perminggun Ngabang Sungai Asam. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati setiap kesehatan mereka, setiap rumah tangga mereka. Begitu juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga melalui itu semua nama Tuhan terpuji dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat pendeta kami, pertua diaken, detaser yang melayani di wilayah pelayanan Parindu dan Ngabang Sungai Asam. Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan juga tentunya membawa kebahagiaan, baik bagi diri sendiri, begitu juga bagi jemaat Tuhan. Yang terlibat di dalam pelayanan juga Tuhan berkati, baik pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan mungkin panitia yang ada di dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Mungkin pada saat ini ada jemaat Tuhan yang bergumul di dalam sakit penyakit. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menjamah, sehingga melalui anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, mereka disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami, dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih, salam sehat, salam damai, Tuhan memberkati kita semua.